Taubat, sunat taubat, sunat taubat, sunat taubat. Usolli sunat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa. Summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi, taubat. Summa yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat. Bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat. Masuk ke dalam bulan Ramadan, insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak? Cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita, sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang, tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq, yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya, karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya, tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang tadi, pulang dari Brunei dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, doktor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustadz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya, bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz, mesti terbang dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah, tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi, hampa, tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada, Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah, teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan, mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, angkat. Sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang angkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya, kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan.
Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Apa hukumnya debitur yang mau hijrah tapi masih memiliki kewajiban di bank dan hanya mau membayar tunggakan pokoknya saja, tapi tak mau membayar tunggakan bunganya? Laporkan dia ke polisi. Kau dulu waktu minjam duit ini tak tahu kau neraka. Sekarang giliran bayar baru kau bawa neraka. Ini kan negara hukum. Jadi bapak-bapak kan negara hukum. Kan dulu kan ada tanda tangan materi 6.000. Saya akan bayar pada tanggal sekian. Kalau tidak barang akan disita. Kalau tidak, nah itu. Jadi tak bisa dia berkata saya tak mau bayar bunga. Bunga ini haram. Jadi dulu yang nanda tangani siapa? Hantu. Jadi saya kasih tahu sama yang mau hijrah-hijrah, kalau kau mau hijrah, kau bom. Kalau kau takut ini riba, ada aset yang bisa dijual, ada kos-kosan, ada tanah, jual, bom kan ke sini, bam, selesai tutup, baru hijrah. Begitu caranya. Tak ada yang bisa kubom Pak Ustaz. Kalau kubom ini meledak semuanya, Hiroshima Nagasaki ini Pak Ustaz. Kau bayar aja cicilannya sampai lunas, bayar sampai selesai. Begitu, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang dipakai adalah hukum konvensional. Oleh sebab itu maka sesuai dengan perjanjian, bayar selesaikan. Kalau bisa dibom, bom. Kalau tak bisa, lunasi cicilan sampai habis. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas dan sabar karena ditinggal anak meninggal saat usia 4 tahun dan sudah hampir 4 tahun dia pergi, tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya. Apa saya kurang ikhlas? Nabi punya anak namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Makamnya di Ma'la, samping makam Nabi, arah ke kiblat, samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Amatardo ya Rasulullah, apakah kau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Kalau kau ridho, kenapa kau menangis? Air mata kasih sayang. Makanya kalau sekedar menangis, jangan larang. Kalau ada ibu-ibu menangis, kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar, biarkan mereka menangis. Yang tak boleh itu meratap itu, oh Allah, nggak bisa boleh. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyub, bukan umat Muhammad SAW siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati belayan jiwa itu, buka Quran, hatamkan Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, buka Quran digital baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya segala macam, ingat Quran. Yang kedua, banyak sedekah. Sedekah ke masjid. Saya mengenang almarhumah emak sudah setahun 4 bulan, orang tua sampai hari ini. Untuk menghilangkan itu tetap tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah, baca Quran malam Jumat, surat Al-Kahfi, tiap malam baca Yasin, untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman, diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi, itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya, ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil marah saya, berarti saya gila. Ini bukan punya saya, kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil, ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum, menuangkannya lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti permata berkilau cahaya, terbang ke sana kemari. Dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali. Yang kelima,
Ada yang lebih tinggi daripada amal soleh, zakat, puasa, infak, wakaf, haji mabrur, dan jihad. Apa itu yang paling tinggi? Ridho. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, kalian sudah dapat semua kenikmatan surga, apa yang belum? Ada satu ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Kata Allah, yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridho menerima ujianku. Ibu ridho menerima ujian ini, sabar ibu, maka ibu adalah orang yang masuk ke surga bersama anak itu. Mudah-mudahan kita semua sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz sehat-sehat, amin. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Apakah masih bisa apa hukumnya orang tua tak mengakikahkan anaknya? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir rohinatun, tergadai. Jadi kalau mobil kita tergadai, STNK BPKB kita gadaikan, setelah ada duit kita tebus. Maka anak kita ini tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yawma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusama, kasih nama yang baik-baik. Siapa nama anak kau? Alan Nuari. Kenapa itu kau kasih? Lahir di jalan bulan Januari. Kasih nama yang baik-baik, cukurkan rambutnya karena itu rambut kotor di dalam, lalu kemudian sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, taman SD, taman SMP, taman SMA. Tapi kalau dia udah semester 2, hanya potong kambing aja, tak usah potong rambut lagi. Tak pula diayun pakai marhaban. Apakah masih bisa diakikahkan setelah anak itu sudah besar Pak Ustadz? Jangankan anak itu, bapak ibu balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah, ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya, besok pagi beli kambing, boleh akikah. Akikah saja, yang pula cukur rambut, begundul semua pegawai besok. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, di situ ada pembahasan akikah setelah dewasa. Tapi yang hamil sekarang punya anak, nanti hari ke-7 potongkan, bagus. Bolehkah zakat harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung yang beda ibu status adik saya? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak, Mama, ini 5 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Bapak wajib menafkahi ibu, maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu, tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Itu bedanya. Ibu boleh berzakat. Bang, ku tengok abang udah agak-agak fakir miskin nih bang. Nah, jadi bang itu zakat. Tengok susah kali kau bang. Nah, ini pakai lain. Ini gaji ku bulan ini. Ibu bergaji sebulan 10 juta. 1 juta 25.000, 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250.000. Nah, ini zakatku bang 250, yang 750 ini sedekah. Adapun infak nanti ku tengok prestasi abang. Nah, kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak, karena anak itu wajib kita nafkahi. Nah sekarang adik, apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak. Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua, yang hubungan langsung. Itu yang wajib kita nafkahi. Orang yang tak wajib kita nafkahi, boleh kita kasih zakat. Kalau kita bersedekah pada orang jauh, nilainya 1 sedekah. Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya 2. 1 sedekah, 1 lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain, kok kenapa tak sedekah sama saudara? Payah saudara nih Pak Ustadz, dikasih sikit-sikit kali katanya. Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat, berselingkuh pula. Ilaha illallah. Parah kali orang Medannya. Ibu punya wali 6 orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong sini bang, bukan gitu. Ibu punya wali 6 orang. Pertama ayah, yang kedua atu opung, yang kedua abang ayah, yang ketiga adik ayah, yang keempat abang. Yang pertama ayah, yang kedua datuk opung, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah.
6 wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah, setan sini kau sebentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu manggilnya. Tak pula kita panggil kepada menantu kami silakan datang. Mana ilah tengkuk dia. Kalau ada yang polisi, tentara situ, cabutkan pistol, letakkan di atas meja itu, pang, letakkan, biar tahu dia. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau udah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS. Ini dia kan, ini foto perempuan kan. Kau jangan macam-macam. Kau berhenti selingkuh. Kalau kau tak berhenti, jadi kasih dia mop, di mop dia sikit. Habis itu berhenti. Iya pak, aku stop nih. Ada berhenti dia. Tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang second nih? Kalau ibu, kata ibu, Pak Ustadz, aku ikhlas menerima dia Pak Ustadz. Tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustadz. Terimalah dia. Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa, tapi hati ibu tidak. Itu bahaya. Lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. Kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak. Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi pas begitu jalan bersama terbayang dia selingkuhan siapa sih. Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat bu. Hidup ini singkat. Jangan sampai gara-gara ini terpengaruh kepada sholat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, 2 minggu, 3 kali Jumat. Aku berpikir dulu. Gimana? Selesai? Apa pendapat pandangan Ustadz terhadap pandemik COVID-19 yang sekarang terjadi dan bagaimana menyikapinya? Itulah yang kuceramahkan sejam tadi. Itulah yang kucakapkan dari tadi. Mungkin pertanyaan ini ditulis sebelum tadi datang diserahkan ke panitia. Jadi sebetulnya sudah terjawab. Kalau tak terjawab juga, tinggal tonton aja Ustadz Abdul Somad Official Channel. Ketika akan membaca Al-Fatihah, apakah dianjurkan membaca ta'awudz, a'udzubillah? Wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Apa hukum membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah? Maka membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya makruh menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi, membaca a'udzubillah hanya pada rakaat yang pertama saja. Jadi kalau ada orang yang setiap membaca Fatihah, a'udzubillah dulu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, baca a'udzubillah. Itu mazhab Syafi'i. Selama ini ibu, saya nggak ingat Pak Ustadz, tahu-tahu selesai aja. Wah, ini sholat, ini namanya sholat Valentino Rossi. Selesai. Kata Syekh Ali Jum'ah, usahakan sholat itu walaupun nggak bunyi zuhur, asar tetap ada nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu membantu kekhusyuan. Karena banyak orang sholat nggak pakai napas, mulutnya nggak bergerak. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Kalau dia bergerak mulutnya, bernafas, pasti ada tumak nina. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Allahu Akbar. Ini banyak orang sekarang sholat nggak bergerak mulutnya. Kalaupun bergerak cepat sekali. Allahu Akbar. Kayak dapat tempe mendoan panas. Sholat apa ini? Padahal sholat itu adalah pengakuan di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi jangan sampai mengganggu teman di sebelah. Nanti inna sholati. Manus kata teman, aku sholat juga. Emang lu aja. Nah,
halaman 49. Tadi dimulai jam 1:30, sekarang udah jam 2. Sudah habis 30 menit. Ternyata kalau kita ngaji di depan orang yang hatinya terbuka untuk ngaji itu, waktu begitu cepat berlalu ternyata. Luar biasa. Halaman saya sampai panitianya datang ngamuk ke atas. Halaman 49. Ketika baca Al-Fatihah, itu bismillahnya dibaca jahar apa sir? Di Masjid Al-Ittihad sir apa jahar? Jahar. Saya tahu, tadi kan saya sholat Jumat di sini. Saya cuma ngetes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain, enggak ada sama sekali sir pun enggak ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anaknya nanya pulang, Mama. Ya, tadi masjid sana ada bismillahnya. Ya, terus kita pas sholat di sana bismillahnya ada tapi bunyinya kecil. Itu di situ mungkin mikrofonnya rusak. Inilah kalau dia nggak belajar mazhab. Maka di sini dijelaskan halaman 49, 50, 51, 52, 53 lengkap dengan hadis-hadisnya. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi dan Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Maliki nggak pakai basmalah, namanya basmalah, bacaannya bismillah. Namanya ta'awuz, bacaannya a'udzubillah. Namanya hauqalah, bacaannya la haula wala quwata illa billah. Namanya tasbih, bacaannya subhanallah. Namanya tahmid, bacaannya alhamdulillah. Namanya takbir, bacaannya Allahu Akbar. Jadi jangan nanti ada itu nampaknya Ustaz Somad itu aliran sesat. Masa dia bilang kita baca basmalah? Orang kita baca bismillah kok. Basmalah. Dulu ada mahasiswa saya, anak pertama basmalah, nomor 2 hamdalah. Alhamdulillah. Untung nggak yang ketiga innalillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Maroko tuh mazhabnya Maliki. Guru-guru kami kalau jadi imam sholat nggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suatu ketika diundanglah Syekh Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki. Diundang oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko di Rabat. Kami mahasiswa ikut sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dalam hati sedang sholat heran. Duh, kok dia pakai bismillah? Tapi nggak nanya teman. Nggak mungkin saya tanya, kok dia bismillah? Nggak tahu. Selesai sholat, pas lagi makan, nanya sama Syekh, iya, saya kan mazhab Maliki. Iya, kok tadi pakai bismillah? Karena kalian semua mazhabnya Syafi'i. Kalian mahasiswa ngerti, tapi orang-orang di kedutaan ini kan nggak semuanya ngerti. Nanti kalau saya pakai mazhab Maliki takutnya mereka bingung. Makanya kalau di wilayah daerah kita yang mazhabnya Syafi'i, imamnya pakai mazhab Syafi'i. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudes datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Masjid Istiqlal. Ada rekamannya di YouTube. Coba cari, tulis saja di situ. Syekh Sudes Istiqlal. Nampak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heran orang. Loh, Syekh Abdurrahman Sudes kan mazhabnya Hambali, Saudi Arabia. Waktu di Masjidil Haram dia nggak pernah bismillah jahar. Kok tiba-tiba di Istiqlal jahar? Ini namanya fikih dakwah. Menghormati orang lain. Bukan fikih mencela-mencele. Jelas? Alhamdulillah jelas. Ustaz Somad itu jelas.
Apa hukumnya makmum baca Fatihah? Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Makmum yang di sebelah enggak baca. Selesai salam, kata yang sebelah, "Ngapain nanti baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab." Masuk surat tilang. Ngapain nanti baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab. Ucapan dia betul. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Inilah yang dijadikan mazhab Hanafi sebagai dalil. Imam makmumnya nggak perlu baca Fatihah lagi. Sedangkan mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis juga. Apa bunyi hadisnya? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat kalau orang enggak baca Al-Fatihah. Imam baca Fatihah untuk dia, makmum baca Fatihah untuk dia juga. Mazhab Maliki, kalau makmumnya dengar, maka makmumnya enggak perlu baca Fatihah. Salat subuh, salat maghrib, salat isya, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum enggak perlu baca Fatihah karena dia ada dengar. Dia kan udah dengar bacaan imam. 3 mazhab. Mazhab Hanafi nggak perlu baca karena imam udah baca. Mazhab Syafi'i wajib baca karena nggak sholat nggak sah kalau nggak baca. Mazhab Maliki kalau udah dengar bacaan imam nggak perlu. Tapi kalau sholat zuhur dan asar tetap baca Al-Fatihah. Jelas? Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya pakai mazhab Syafi'i. Karena di pondok saya belajar mazhab Syafi'i, di Mesir saya pakai mazhab Syafi'i, di Maroko guru saya Maliki. Tapi mereka mengatakan amalkan mazhab Syafi'i. Jadi setelah pulang saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya nggak menyalahkan mazhab Maliki. Kalau saya salahkan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, berarti saya imam yang ke-15. Siapa kita nyalahkan para ulama? Itulah pentingnya kita mengkaji pendapat mazhab, bukan untuk mencela-mencela, bukan untuk nyari enak-enaknya, tapi untuk menghormati saudara kita sesama ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana hukum bagi yang menerima sedekah, bantuan dari yang tidak halal? Si penerima tak tahu dan hanya menerima saja. Kalau datanglah orang mau menyumbang untuk membangun asrama di situ, saya terima atau saya tanya dulu, Pak, ini duit korupsi atau duit apa ini? Hah? Saya terima atau saya tanya dulu? Tengok dulu orangnya. Kalau dia penjual babi, kalau dia koruptor, jangan diterima. Tapi kalau kita tahu dia orangnya baik, ya diterima, tak perlu kita cari-cari kesalahan dia. Jelas? Jadi kita tengok keseharian dia. Kalau kita tak kenal, ya dicari orang yang kenal. Orang ini macam mana dia ini? Oh, dia itu rentenir Pak Ustadz. Lintah darat. Semua yang di air ini kalau naik ke darat jadi jahat. Lintah darat. Buaya. Apakah diterima Allah niat baik dia? Korupsi dia. Dibawanya duit itu, disedekahkannya untuk pembangun masjid. Apakah diterima Allah? Kok tahu ibu? Kapan ibu diangkat jadi juru bicara Allah? Kita tanya sama santri ini. Ada orang mau ngasih semen pembangunan asrama. Semen itu dapatnya dari duit bedukun, dukun dia. Apakah diterima Allah? Wallahu a'lam. Enak kali kalian wallahu a'lam. Dia asal ditanya sikit-sikit wallahu a'lam. Sikit wallahu a'lam. Nanti ditanya orang, itu ustazah apa itu? Itu ustazah wallahu a'lam. Kan jelas ayatnya. Kan jelas ayatnya. Wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Infakkanlah min tayyibat. Tayyibat yang baik.
baik. Itu ayat Qur'annya. Dalam hadisnya, innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima yang tidak jelas. Sekarang saya balikkan, diterima Allah apa tak diterima? Kenapa tak diterima? Tak baik. Dari mana Ustaz tahu? Dari Quran dan dari hadis. Paham? Bagaimana menyadarkan keluarga yang hobi mengadu ayam? Dibelikan sarung tinju. Nah, diundang satu petinju, suruh dia belaga. Cari petinju di Pekanbaru ini yang kuat. Undang ke rumah. Jadi rumah itu jangan diundang ustaz aja pengajian. Undang petinju, kasih. Bilang sama dia, ini saudaraku ini suka melaga ayam. Coba aku laga kalian. Pecah-pecahkan muncungnya dulu. Biar tahu dia rasanya dilaga. Saya dulu waktu kecil suka melaga ikan. Ikan laga. Ikan siam namanya di kampung kami. Laga. Kata mak saya, kau nanti di akhirat dilaga Allah Ta'ala sama orang yang ada di neraka. Sejak itu berhenti saya melaga ikan. Jadi ibu-ibu kalau ada anak ibu suka melaga ayam, melaga jangkrik, melaga kambing, jangan dikasih support. Terus mainkan. Terus. Itulah maka anak itu jadi hantu. Kalau kami dilarang tak boleh. Menengok orang cacat tak boleh. Asal pergi saya undangan sama mak ni, asal laman nama tu, jangan kau tengok lama-lama. Tengok duduk kan, tak boleh. Siapa tu mak? Dia tu tamu Tuhan. Nanti kita kalau mati lama kita ditanya malaikat, tapi dia tu langsung karena tak berdosa. Menghormati orang tua, menyayangi binatang, tak boleh. Anak burung pergi main ke semak-semak dapat anak burung, bawa balik. Paling pantang, bawa balik, antarkan balik. Macam mana kalau kau ditangkap hantu, dibawa? Mau balik kau kan? Menangis kau kan jauh dari mak? Ya begitu juga lah anak burung. Jadi kita diajak berpikir. Jadi sebelum masuk sekolah, sebelum kuliah, yang pertama kali menanamkan itu adalah ibu. Itu maka ibu-ibu ni mesti baik. Maka anak-anak ni suruh menghafal Quran masuk pesantren. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Jadi yang banyak nakal-nakal anak-anak ni, maknya hantu. Maka anaknya jadi setan. Insya Allah ibu-ibu ni anaknya baik-baik semua. Itu sama anaknya baik-baik. Ikut pengajian. Anak dibawa pengajian. Ini anak dibawa karaoke. Nyanyi dangdut. Berdosakah kita yang mengetahui hanya membiarkannya saja? Man ra'a minkum mungkaron, siapa di antara kamu menengok perbuatan mungkar? Sambo lewat. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati, tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fa biqalbi, dengan hati. Nampak ibu, anak ibu melaga ayam. Ibu sanggup dengan tangan? Tak sanggup dengan tangan. Anak kandung tak sanggup melarang dengan tangan. Bagus ibu berhenti jadi ibu. Anak kandung tak bisa dilarang dengan tangan, dengan mulut. Jangan kau laga-laga ayam, jangan kau laga-laga ikan. Kalau dia judi, laporkan ke polisi, tangkap polisi. Bagaimana cara menyikapi teman yang sering berselisih? Kami selalu berselisih karena jalan ini sempit. Yang bila dinasihati mereka tetap keras, dan malah kita ikut dimusuhinya, seakan-akan dialah yang paling benar dan mampu hidup sendiri, dan coba mencari-cari kesalahan kita. Kita ini disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh berzakat, disuruh haji, tapi jangan lupa kita disuruh
kuntum khaira ummah. Kita ini umat yang paling baik. Syaratnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan pedulikan cakap orang. Saya kalau saya pedulikan cakap orang udah berhenti saya ceramah. Cerita masalah khamar, pemabuk tersinggung. Cerita masalah sabu-sabu, pengedar narkoba tersinggung. Cerita masalah korupsi, koruptor tersinggung. Tak saya pedulikan, saya sampaikan aja. Mau marah dia bukan urusan saya. So undang ustaz itu lagi, tak apa-apa. Bolehkah kita menjauhkan diri dari mertua yang anggap kita adalah aib keluarganya? Bagaimana sikap kita yang telah diputus silaturahim dengan mertua sendiri dan keluarganya, yang tidak menginginkan kita dan ada keluarga? Wa amruhum syura bainahum. Kalau ada perempuan mengalami macam ini, maka kasih tahu sama anak mertua itu. Anak mertua itu siapa? Suami. Bang, tolong panggil mak itu dulu bang. Kalau aku manggil dia marah sama aku. Panggil. Dudukkan abang itu, dudukkan mertua itu, dudukkan sekeluarga, duduk sama-sama. Judulnya mau dibawa kemana hubungannya? Aku nih makcik, panggil apa sama mertuanya? Mother. Mami. Mami itu yang keluar dari kubur itu. Mami yang di Mesir. Aku nih makcik, bukan jumpa kalian di tong sampah. Aku nih dulu kan kalian pinang baik-baik. Kan datang kalian pinang aku ke rumah kan? Begitu kan dia. Cuman bahasanya jangan macam saya ini, lembut. Kalau macam saya ini kumat darah tingginya mati dia langsung. Lembut lah. Makcik, aku ini dulu kan kalian pinang dengan baik. Kenapa kalian musuhi aku sekarang? Duduk musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kalian nanti nikah sama laki-laki, punya mertua, dimusuhinya kalian, diejek-ejeknya kalian. Yang kalian diam. Kalau masih hidup aku, ada nyawa aku, lapor. Kumpulkan mertua-mertua kalian itu semua. Mertua-mertua setan. Anak ini dari taman SD ku sekolah kan. Anak ini diajar Ustazah Fatimah ngapal Quran. Kenapa kalian musuhi dia? Ini bukan binatang. Saya kasih tahu. Udah bagus-bagus. Buatkan teh manis, kurang manis. Dikasih gula, pahit kali. Dikasih manis, manis kali. Mau apanya kau? Manusia ini kalau kita tidak bersikap, dipijaknya kepala kita. Betul? Setuju ibu-ibu ini semua. Kalian jangan kalian lembek-lembek. Kalau hidup aku, mengadu kalian ke aku, datangkan laki kalian, datangkan mertua kalian. Kalau aku udah mati, lapor ke Sami. Sami tegap kepala. Jangan kalian diam. Jangan kalian diam. Bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama sementara proses pernikahannya sudah dilakukan tapi tidak melalui KUA dengan alasan untuk menghindari zina? Panjang kali sampai hilang napas saya. Tidak ada satupun bapak kepala kantor urusan agama di Indonesia yang berani menikahkan beda agama. Karena menurut hukum Islam di Indonesia, memakai mazhab Syafi'i tidak boleh nikah dengan agama lain. Pak Kua, boleh nikah beda agama di kantor Kua? Tidak boleh. Tidak ada tawar-menawar. Makanya dasar hukumnya Al-Quran. Wala abadun mu'minun, seorang hamba miskin, susah, melarat tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang yang tidak beribadah, tidak bertauhid. Walau a'jabakum, walaupun dia menakjubkan kamu, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik. Makanya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah nampak anak kita kelihatannya mulai akrab, mulai dekat, tanya dia,
Itu siapa nak? Teman aja mah. Tapi kenapa kulihat TTM teman tapi mesra? Kok mama tahu? Mama kan lahir nggak langsung tua, pernah juga muda. Jangan kita diam. Selama ibu masih mau ngomong, kok jalan sama siapa, tadi boncengan sama siapa, pulang jam berapa, ke mall sama siapa, insya Allah itu namanya merepet nasional. Tapi kalau sudah ibu diam aja, Bu, tadi anak ibu dibonceng orang kelihatannya nggak baik, biar aja, kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah terjadi mau diapakan lagi, nasi sudah jadi tai ayam, udah hancur kacau balau, babak belur, ibu cerita bubur juga lagi. Jaga anak-anak kita Pak, jaga anak-anak kita Bu. Saya nggak sanggup jaga ponakan saya. Saya di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Jadi yang menjaga ponakan saya siapa? Saya serahkan ke pesantren. Yang perempuan udah kelas 4, yang laki-laki udah kelas 2. Mizian Hazik Abdillah masih SD, nanti kalau sudah SMP masuk pesantren. Nggak sanggup Pak Ustadz, biaya pesantren masuknya 30 juta, naik jantung koroner saya. Tadi saya ke pesantren, kamarnya bersih, kasurnya tebal, masjidnya mantap, asramanya keren, pemandangannya luar biasa. Saya nanya, Pak Kiai Wildan, ya, di sini bayarnya berapa? Gratis. Pesantren Insan Cita Indonesia, biaya anak-anaknya gratis. Allahu Akbar. Tapi dalam kurung tentu ada syarat dan ketentuan berlaku, fit dan proper test. Mudah-mudahan semakin banyak orang Sulawesi Tengah yang membuat pesantren seperti Insan Cita Indonesia, insya Allah. Amin. Dalam satu rumah tangga ada dua akidah yang berbeda, laki-laki Muslim, perempuan tidak Islam. Si suami hendak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di rumah karena masjid tersebut tidak ada. Apakah sholat sang suami itu sah Pak Ustadz? Selama lantainya suci, sajadahnya suci, pakaiannya suci, badannya suci, dia sholat maka sholatnya sah. Dalilnya mana? Dalilnya Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina mengambil kunci Baitul Maqdis, ditawarkan untuk sholat di dalam. Umar bin Khattab minta di luar, bukan karena tidak sah, tapi dia tidak mau di dalam tempat itu nanti didirikan masjid. Akhirnya Umar bin Khattab sholat di depan, tempat sujud Umar bin Khattab dijadikan sebagai Masjid Umar bin Khattab, dan di depannya adalah tempat ibadah saudara kita. Masalah ibadah kita tidak urus. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Suci tempat, suci badan, suci pakaian. Kalau di dindingnya itu ada simbol-simbol agama lain, tutup supaya mata kita tidak terganggu. Bahkan di masjid kita sendiri pun, makanya nggak boleh ke masjid pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Paling bagus bajunya polos seperti santri kita, bersih, nggak ada apa-apa. Saya kalau sampai ke masjid ada tulisan di belakang, orang di belakang Allahu Akbar, ada tulisan coblos nomor. Ke masjid datang terlambat, pakai baju kaos, langsung ke depan sok nomor 1, Allahu Akbar, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Aduh. Dalam agama Islam, orang yang sudah keluar dari Islam tidak berhak atas warisan. Akan tapi salah satu dari anggota keluarga sudah mendapat bagian, dan setelah mendapatkannya dia keluar dari Islam. Apakah anggota keluarganya berhak untuk menarik, meminta kembali? Kalau dia sudah mendapat hibah, lalu kemudian dia mengurus surat tanahnya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak bisa ditarik kembali. Karena hibah dengan wasiat bedanya. Kalau hibah langsung serahkan ambil, kalau wasiat nunggu meninggal. Makanya jangan senang dulu kalau dapat wasiat, karena orangnya belum tentu meninggal. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat wasiat, orangnya udah meninggal, belum, lama nunggunya. Tapi kalau dia wasiat,
kuwasiatkan anakku dapat, maka setelah murtad tidak dapat. Yang menetap, yang menyebabkan tidak dapat harta warisan, pertama, putus karena perceraian. Yang kedua, putus karena keluar Islam. Yang ketiga, karena membunuh seorang anak nunggu warisan bapaknya. Oh, lama kali kau mati, maka dia tak dapat warisan. Jelas? Ustaz Abdul Somad itu jelas. Kalau ada orang yang ngomong Abdul Somad itu nggak jelas, paket dia habis, ceramahnya putus-putus. 4, kita tahu narkoba itu kan barang haram. Narkoba itu haram apa enggak? Akan tetapi penyebaran narkoba di tengah masyarakat sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan persentase penggunaan dan pengedaran sangat signifikan. Apa upaya yang kami lakukan untuk menghentikannya, sementara di sisi lain banyak penegak hukum melakukan tindak pidana tersebut? Bapak, ibu ngontrol anak-anaknya. Kullukum ra'in, setiap kamu Pak adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke Mesir, saya kuliah di ibu kota provinsi dengan adik saya. Emak saya tiap bulan datang ngirim uang belanja. Kami nyewa rumah, kami ambil rumah kontrakan. Lalu kemudian pulang dari sekolah, kami lihat di lantai botol berserakan. Mak, kenapa mak pecahkan botol? Kusangka itu botol khamar, minuman keras. Itu botol parfum, mak. Mak saya bukan wanita biasa, dia luar biasa. Dia tidak hanya sekedar mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi ibu, tapi dia juga mendidik dan mengajarkan kami. Sampai botol parfum dipecahkannya, disangkanya kami minum khamar. Ibu siap menjaga anak ibu? 9 bulan 10 hari ibu kandung. Kalau cuma hanya sekedar menjadi pecandu narkoba, di Sigi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Saya serius dia, astagfirullah. Setelah di rumah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, PNS, dosen, kalian bukan sekedar abdi negara, tapi kalian juga adalah muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz berceramah, hindari narkoba, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan fajtanibuh. Usaha sudah optimal, kalau dia makai juga. Ustaz Somad tolong doakan saya Pak Ustaz. Doa apa Bu? Anak saya kena narkoba, mohon maaf saya belum pernah ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Tolonglah Pak Ustaz. Sebentar ya Bu, saya doanya nggak hafal, saya mau lihat handphone dulu boleh? Boleh, tolong dicatat ya Bu, tolong dicatat ya Pak, ini doa untuk narkoba. Sebentar ya, kok narkoba ini payah nyarinya ya. Nah, alhamdulillah sudah dapat. Nah nih, catat baik-baik di atasnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Habis itu alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu 0813 11 44 2193. Sekali lagi ya. 0813 11 44 2193. Loh, kok doanya lain? Ini nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan malu-malu, simpan aja. Nah, nanti insya Allah pegang telepon. Insya Allah beberapa orang yang malu-malu, rahasia, takut. Ketika kau malu, kau sedang menyimpan bom waktu yang siap meledak. Betul? Rupanya dia tidak malu, dia telepon. Akhirnya BNN datang nangkap. Pas ketemu, gimana anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah ditangkap. Sekarang di mana? Di Bandung, dalam rangka penyembuhan di Badan Narkotika Nasional. Ketemu berikutnya, anaknya di mana? Sudah pulang, sudah menikah, sudah sembuh, sudah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jangan malu. Pertanyaan terakhir nomor 5.
Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kemajuan teknologi saat ini dengan penggunaan handphone yang kebanyakan penggunaannya mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya salah satu contoh mengupload kegiatan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan, dan berarti menyindir saya tadi. Apakah itu masuk kategori sifat ria? Astagfirullahaladzim. Ini masuk ke masjid bawa uang 100.000 mau sedekah kan? Masuk ke masjid sholat Jumat bawa uang 100. Tak lama setelah itu kotak pun datang. Kotak datang, kotaknya bentuknya peti jenazah. Tertulis di situ, sedekahkan hartamu, karena kalau tidak tabunganmu akan diambil istrimu dan dia akan nikah lagi dengan berondong manis. Melihat itu langsung keluar duit. Pas mau dimasukkan, muncul dalam hati, jangan sedekah, nanti kau ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji, ria. Memasukkan uang supaya dipuji orang, ngasih handphone ke teman, tolong pegangkan, terus kalau bisa streaming ya. Streaming, nanti buatkan slow motion. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Wal amal li ajlihim syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu yang benar bagaimana? Bismillah, jaga hatiku ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama ini kalau bersedekah memang nggak saya ingat lagi. Saya seperti menyampaikan campah saja. Berapa? 2.000. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Saya Pak Ustaz kemarin ke masjid dipuji orang, anak-anak gang itu mulai manggil, hai calon menantu mama. Jangan pedulikan, anjing menggonggong kafilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kapan waktu sholat sunat isyraq? Sudah terjawab. Sudah terjawab kan? 62 boleh. 62 boleh. Tapi di rumah kami tidak ada jam bentuk iko buya. Mudah caranya. Tengok maghrib. Jam berapa maghrib? Itulah waktu isyraq. Jadi kalau maghrib iko 6.23, maghrib 6.23, berarti isyraq juga 6.23. Bagi yang tidak punya jam, cukup tengok maghrib. Di rumah hamba maghrib pun tidak ada bu ya. Rumah hantu lah tu. Maghrib pun tidak ada je. Tentang mandi besar bulan Ramadan, kadang mandinya kesiangan. Orang yang waktu azan subuh dalam keadaan junub, ada disebut dalam Sahih Bukhari satu hadis, satu bab tentang orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub. Maaf ibu-ibu, maaf. Ada orang tua mungkin tak sopan. Kau masalah fikih yang mau jolehkan. Malam tu nya junub. Lalu kemudian pas azan subuh tu nya junub. Inya berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Puasanya sah. Hadisnya sahih tentang orang junub masuk azan subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Nanda boleh itu sesudah azan subuh punya junub. Kecuali mimpi, sebab mimpi bukan kuasanya. Loloknya, lah itu mimpinya. Junubnya sebab mimpi. Itu puasanya ndak rusak. Sebab mimpi bukan, mimpi mana bisa dipesan, ndak bisa di request mimpi.
Ambo ndak mimpi kering, nak mimpi basah, ndak bisa dikasih. Boleh. Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh kok orang memboi namo? Ndak ada yang menyebut jamaah tabligh. Tabligh sebabnya menyampaikan ke pintu-pintu rumah orang. Ayo sholat pak, ayo ke masjid pak, tabligh. Maka jamaah apa tuh? Tabligh. Deknya kemana-mana membawa kompor, disebut orang jamaah kompor. Ada orang menyebutnya jamaah KUPJ gitu. Apa KUPJ? Kelompok ustad panjang janggut gitu. Ada menyebut. Inyo ndak ada menyebut dinya jamaah tabligh. Ini jamaah adalah jamaah sunnah. Itu yang tepat. Sunnah artinya inyo mengajak orang mengamalkan sunnah. Inyo ndak tabligh akbar, inyo ndak ceramah, inyo mengetuk pintu-pintu rumah orang. Assalamualaikum pak, waalaikumsalam. Ayo ke masjid pak. Waang alun lahir ambulah ke masjid. Bisa? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, ayo kita ke masjid. Ambo ko di Masjidil Haram lebih malam lah. Tapi nyo tetap je mengajak ke pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan rumah polisi. Jadi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ajak aku lagi sembahyang, ku tembak kepala kau besok. Tiap harinya datang. Iso datang. Lama-lama tersentuh hati Pak polisi kok. Ikutnya jamaah tabligh. Sesudahnya ikut, diangkatlah menjadi Kapolda. Selamanya jadi Kapolda di Pekanbaru, inyo sholat subuh tidak pernah di masjid yang sama. Selama tugas di Pekanbaru, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, subuh iko di masjid iko, sampainya selesai tugas. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Aduh, dulu selamanya tugas di Pekanbaru, sholat subuhnya tak pernah di masjid yang sama. Dan setiap inyo sholat di masjid itu, sodo polisi ikut sholat. Takut atasan. Itulah hebatnya jamaah tabligh. Kalau Abdul Somad sesudah orang ramai di masjid, ramai barunya ceramah. Kalau jamaah tabligh enggak, pintu-pintu preman-preman yang bertato, yang pakai antingnya itu dipanggil semuanya. Maka banyak artis-artis tobat. Ustadz Dery Sulaiman tuh, itu pemain gitar di Bali dulu. Itu tobatnya tuh deh jamaah tabligh. Artis-artis metal bertato. Ada orang bertato, biji matonya pun ditato. Bertobat deh jamaah tabligh. Jadi kalau ada orang menyebut jamaah tabligh kok sosek, inyo sosek. Jamaah tabligh berjubah, Nabi berjubah. Jamaah tabligh pakai sorban, Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh berjanggut, Nabi berjanggut. Jadi kalau ada orang mengejek jubah, sorban sama janggut, berarti mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanggup ikut, tidak sanggup diam. Bagaimana kalau imam tak baca doa kunut, sedangkan kita pakai doa kunut? Apakah kita boleh kunut sendiri sebelum imam angkat kepada sujud? Sebaliknya kalau imam pada kunut ada tak angkat tangan. Kalau imam itu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, boleh tak makmum di belakang baca Allahumma ba'id baini wa baina kama khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Boleh tak berbeda doa iftitah imam dengan iftitah makmum? Boleh, karena dia doa. Imamnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, makmumnya baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Beda tasbih imam dengan tasbih makmum. Yang tak bisa itu lain Fatihah imam, lain Fatihah makmum. Karena Fatihah satu rukun, la sholata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi kalau saya
Kalau saya jadi makmum, mudah enak jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, kau ikut baca kunut. Kalau imammu tak ada kunut, maka kau tak baca kunut. Kunut tak kunut masih masuk 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2 saja. Yang berkunut itu 2 saja: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2. Yang tak berkunut paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Nampak? Yang ada cincinnya. Yang berkunut 2. Yang tak berkunut itu 2. Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya? 4 ini ahlu sunnah wal jamaah. 4 mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita i'tikaf di masjid atau musola 3 hari? Dan apa arti i'tikaf itu, Pak Ustaz? I'tikaf itu artinya al-muksu fi makanin, menetap di suatu tempat, khairan kana au syarran. Apakah tempat itu baik atau tak baik? Menurut bahasa, i'tikaf itu artinya menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Kalau ada suami ibu yang menetap di suatu tempat main gaple sehari, itu i'tikaf juga namanya. Bang, abang sedang di mana? I'tikaf. Tapi bukan i'tikaf menurut fikih, i'tikaf menurut bahasa. Sedangkan i'tikaf menurut fikih adalah al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Masjid terbagi 2. Ada masjid yang ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Ada masjid yang tak ada sholat Jumatnya, namanya musola, surau dan langgar. Ini masjid apa namanya? Masjid Jami' Nurul Huda. Apa arti jami' itu? Mana tahu anak ibu nanti nanya, ma, apa nama masjid jami' itu, ma? Masjid jami' itu artinya apa? Entah, sejak emak kecil kau belum lahir udah jami' namanya. Jami' diambil dari kata Jum'ah. Jami' artinya di masjid itu ada sholat Jumatnya. Makanya ada masjid-masjid banyak di Mesir, di Makkah, di Madinah. Ada masjid, tapi tak ada sholat Jumatnya. Itu namanya masjid saja. Ada sholat Jumatnya, masjid jami'. Tak ada sholat Jumatnya, masjid saja. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Syarat i'tikaf mesti di dalam masjid, baik masjid jami' maupun masjid biasa. Jadi kalau ada orang i'tikaf di musola, sah apa tak sah? Kalau ada orang i'tikaf di langgar, sah apa tak sah? Sah. Dia i'tikaf 3 hari. Berapa batas minimal i'tikaf menurut mazhab apa, Beb? Menurut mazhab Maliki, syarat i'tikaf menyatukan siang dan malam. Jadi kalau dia masuknya sekarang jam 6, baru disebut i'tikaf kalau dia keluar jam 6 besok pagi. 24 hours. Baru disebut i'tikaf, mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, lebih lama dari ruku sudah dianggap i'tikaf. Mana yang lebih ringan tentang masalah i'tikaf? Mazhab Maliki atau Syafi'i? Syafi'i ringan, lebih lama dari ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sudah i'tikaf. Makanya tadi masuk ke masjid niatnya nih ya, i'tikaf. Waktu masuk ke dalam masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid Nurul Huda lillahi ta'ala. Maka selama kita di masjid ini bernilai i'tikaf. Dia 3 hari 3 malam i'tikaf. Sudah masuk i'tikaf atau belum? Masuk i'tikaf karena lebih dari lama ruku. Ustadz, bagaimana kita nak tahu, kita rasa Allah ni redha dengan kehidupan kita? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah,
Kata ulama, aku tahu bila Allah ridha pada aku. Macam mana engkau tahu bila Allah ridha pada engkau? Aku tak tahu sembahyangku diterima Allah atau tidak. Aku tak tahu hajiku diterima Allah apa tidak. Tapi aku tahu bila Allah ridha pada aku. Macam mana engkau tahu? Bila aku ridha menerima takdir Allah, maka saat itu Allah ridha kepada aku. Apa itu ridha menerima takdir? Sururul qalbi ala madaratil qada. Hati senang, hati bahagia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Banyak orang hanya pada level sabar. Kalau sabar itu hanya menahan tapi tak bahagia. Yang lebih daripada itu di atas sabar adalah ridha. Senang hati, lapang dada, tak sempit jiwa menerima takdir Allah. Dia tidak menengok ketetapannya, yang dia tengok siapa yang membagikannya kepada dia. Ini berat. Doakan supaya Ustaz Somad boleh ridha menerima ketetapan Allah. 6. Zaman saya muda-muda dulu selalu tinggalkan sembahyang. Bagaimana nak mengqadaknya Ustaz? Selepas satu sembahyang qada. Lepas zuhur qada zuhur. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan. Lepas asar qada asar. Tapi untuk asar jangan qada di masjid, di rumah. Bila kita qada di masjid, nanti kawan berbisik, siapa ni? ISIS. Sesat ni. Dia tanya pula, sembahyang apa engkau? Mana ada sembahyang sunat? Siapa ajarkan engkau? Ustaz Somad. Aku dah cakap lama, Ustaz tu sesat. Maghrib, usalli fardal maghribi 3 rakaatin qadaan. Bukan maknanya saya bagi makna qada ni kita ringan-ringankan saja sembahyang. Jam sikit tak sembahyang, mengantuk sikit tak sembahyang. Maknanya supaya kita jaga jangan sampai tinggal sembahyang. La kafarata laha illa dzalik. Sembahyang tak boleh ditebus dengan puasa. Sembahyang tak boleh hapus dengan umrah. Illa dzalik, mesti dengan sembahyang. Sepakat 4 mazhab ittifaq. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sembahyang mesti diqada. Tapi kata ustaz kami tak perlu qada. Ibnu Taimiyah kata Ibnu Taimiyah tak perlu qada, istighfar saja. Tapi dia keluar daripada 4 mazhab. Kita pakai 4 mazhab, wajib diqada. Tapi jangan sebab tazkirah di Bukit Jelutong ni, esok semua office kosong. Kemana semua? Semua mengqada. Qada tu lepas satu sembahyang qada. Berapa tahun tak sembahyang? 10 tahun. 10 tahun qada. Lepas satu sembahyang. Bila saya mati setahun mati, alhamdulillah selesai insya-Allah. Begitu cara qada. Saya mengenali seseorang yang sangat kuat ibadahnya, bersedekah, hadir ke majlis ilmu, tapi kata-katanya selalu menyakiti orang sekelilingnya, pemarah dan tiada akhlak yang sepatutnya bagi seorang muslim. Boleh jelaskan Ustadz kaitannya dengan hablum minallah hablum minannas? Ada seorang pensyarah, sahabat saya, dia puasa Isnin Khamis tapi pemarah. Jadi kawan dia tanya ke saya, Ustaz Somad, iya, kenapa kawan kita tu puasa Isnin Khamis tapi dia pemarah? Kata saya, marah dia tu dah berkurang sebab dia dah puasa Isnin Khamis. Bila dia tak puasa Isnin Khamis, lebih daripada itu lagi. Ustaz Somad ni membela dia lah. Maknanya adalah mungkin dia dalam proses, tapi ada makna lain. Jangan berhenti di situ. Yang jadi masalah ini adalah bila kita rasa kita dah sampai di last station. Jangan. Saya tak pernah merasa saya dah sampai. Belum. Kita selalu merasa kita dalam proses menuju kesempurnaan. Tak boleh. Belajar memang BA, Master, PhD, Profesor. Tapi dalam Islam belajar minal mahdi ilal lahdi. Saya tetap sampai hari ini saya tetap membaca, saya tetap belajar. Banyak yang kita tahu, lebih banyak lagi yang kita tak tahu. Macam berjalan tepi pantai. Bila kita jalan tepi pantai, pertama air itu menenggelamkan hingga ke lutut kita. Lepas tu dia tenggelam sampai ke
pinggang kita, lama-lama tenggelam sampai ke leher kita, lama-lama kita tenggelam tapi lautan masih banyak. Begitulah kita belajar Islam ini. Awal-awal kita sangka, oh, belajar pertama di pondok kitab tafsir Jalalain, bawa ke mana-mana, pergi ke masjid, sangka orang nak baca, rupa untuk bantal tidur. Sampai ke Kaherah kita tengok kitab 1 meter panjang. Oh, rupanya ilmu yang selama ini tak ada apa-apa. Jadi bila kita tengok ada kawan rajin sembahyang, rajin majlis, masih marah, mungkin dia dalam proses. Tapi kita sampaikan, kamu jangan berhenti di situ. Bahwa terus orang yang baik, kata Nabi SAW, adalah akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya siapa ya Rasulullah? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Suatu nanti masa kita akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, ada orang yang menghadap Allah sembahyangnya banyak. Wa siyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa hajjin, haji umrahnya banyak. Qad syatama haza, lidahnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah, hamun fulan. Semua mereka akan datang menuntut kepada dia. Itulah maka saya bila tazkirah selalu saya sampaikan, demikianlah tazkirah ini saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, sudikah puan-tuan memaafkan saya? Semua cakap sudi, selesailah saya. Daripada saya cari di padang mahsyar, susah kita nak mencari. Di padang lumut aja susah, apalagi padang mahsyar. Semua kita akan berkumpul, semua umat manusia ini berkumpul, dari mula Nabi Adam hingga Adam Smith. Semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sembahyangnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, dia sangka dia dah siap masuk surga. Manakala dihisap, cerita ni ada dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi. Dulu kita dah khatamkan di masa Covid, saya tak pergi. Saya sebelum Covid hingga sekarang 3 tahun setengah tak ke Kuala Lumpur. Inilah first time pertama kali lepas Covid. Saat tu kita di online saja. Di dalam kitab tu saya baca, dia banyak sembahyang, banyak puasa, banyak haji, banyak zikir, banyak khatam Quran. Tapi manakala dihisap, hisapnya lama. Sebab apa? Balik kenduri, tersangkut daging di celah gigi. Tak lepas-lepas. Lama lagi sampai rumah. Dia berjalan, dia ambil ujung ranting kayu rumah orang. Dia cucukkan. Alhamdulillah lepas. Rupanya itu yang lama hisap. Ujung ranting, mana ada orang rugi? Kita bukan ujung ranting, sama buah-buahnya sekali kita ambil. Jangan aniaya orang, jangan makan harta haram, jangan rosakkan hati orang, jangan ambil harta orang, jangan ganggu anak orang, bini orang, kawan orang. Maka insya Allah kita akan selamat. Ibadah ni dua. Ibadah ni dua. Satu action, satu off. Sembayang action, tegak, ruku, sujud. Haji, tapi ada yang tak ada action sama sekali, off. Apa dia? Menahan diri, tak makan harta orang, tak ganggu orang, tak rosakkan orang. Jadi banyak orang menganggap yang namanya ibadah itu adalah puasa, zikir, baca Quran. Ada ibadah yang lebih hebat, diam, tak mengganggu orang, tak rosakkan hati orang, tak cakap kasar. Tapi jangan lepas tazkirah ni, esok tak ada lagi. Sebab tazkirah Ustaz Somad, laki saya tak sembahyang sunat lagi. Bila ditanya, kenapa tak sembahyang? Cukup diam saja. Tak, maknanya kita tetap sembahyang sunat, kita tetap zikir baca Quran, tapi jangan sampai rosakkan hati orang, kacaukan pikiran orang, sakiti hati orang. La yadkhulul jannata nammamun, tak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba, cakap ini bawa kemari, cakap ini bawa kemari, menengok orang berkelahi kita senang. Dulu orang bila nak melaga orang, dia datang ke rumah orang, datang ke rumah ini, datang ke rumah ini. Sekarang tak,
dia cukup tulis di grup WhatsApp, dia cukup kirimkan voicemail, dia cukup fitnah sana, buat sindir sana, sindir sini, tulis di FB, tulis Instagram. Ustaz Somad olok-olok Instagram, FB, dia pun ada Instagram, ada yang belum follow lah. Hablum minallah mesti baik, hablum minan nas juga baik. Ada orang yang sembahyang pagi, petang, siang, malam, tapi tak tahu dengan jiran. Apa kata Nabi SAW? Laisa bil mu'min, dia bukan orang beriman. Siapa itu? Yabitu syab'anan, tidur kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, jiran tak makan, dia tak mau tahu. Maka kita mendengar bagaimana dia, oh ini ada orang tak makan, ini ada kepedulian kita menengok orang lain. 9. Berdosakah kita bekerja di salah satu dealer motor yang bekerja sama dengan perusahaan leasing, finance, dalam urusan transaksi kredit ke customer, sedangkan perusahaan leasing finance tersebut menerapkan praktek riba? Kalau pihak leasing jelas berdosa, tapi bagaimana dengan kedudukan dealer, pemilik dan pegawai dalam pandangan Islam? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba, orang yang mewakilkan transaksi. Wa katibahu, orang yang mencatat, pegawai administrasi. Wa syahidaihi, orang yang menjadi dua saksi. Kulluhum sawa, mereka semuanya sama. Jadi 4 orang ini yang terkait dengan riba tadi sama. Adapun orang yang tidak terkait langsung, nah ini yang 4 ini terkait langsung. Saya jual makanan, tiba-tiba datang orang beli nasi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau beli nasi. Saya nanya, ini uang kau ini uang riba atau uang halal? Ngamuk dia. Kita tidak perlu tanya, kenapa? Karena saya jual nasi, nasi ini halal, maka yang dilihat di situ adalah nasinya. Jadi yang tidak terkait secara langsung, maka dia tak masuk. Adapun yang terkait langsung, yang 4 ini, maka masuk kategori haram. Jadi kalau orang jual riba, dia beli semen, kita jual semen, yang kita jual itu semennya, tidak ada hubung kait dengan pekerjaan si pembeli. Karena kalau si pembeli itu semuanya nanti ditanya, oh macam-macam, ada orang yang jual benda haram, ada orang yang dari hasil korupsi, ada orang. Jadi Islam tidak memberatkan. Yang kena hanya yang kaitan ring pertama yang langsung. Adapun yang tidak langsung tadi, maka tidak terkait dengan riba. Terakhir yang ke-10, dalam pepatah dikatakan kulil haq walau kana murran. Jika dihadapkan pada sebuah kejadian yang mana pada saat itu jika berkata bohong akan bersalah terhadap guru, namun jika berkata jujur akan kehilangan pertemanan yang sudah lama dibangun. Bagaimana kita mesti bersikap sebagai seorang muslim? Ini sebetulnya bukan nanya, mau mencari pembenaran. Kalau saya jujur Pak Ustadz, ini bohong ke guru, tapi teman ini Pak Ustadz, teman ini sudah buat salah, maka tidak bisa berbohong untuk menutupi suatu kesalahan. Maka disebutkanlah ra'suz dzunub al-kadzib, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutup oleh 1000 bohong. Yang boleh bohong cuman 3 kasus. Yang pertama ketika dalam perang, al-harbu khid'ah, perang itu tipu muslihat. Tiba-tiba perang, lalu kemudian saya masuk ke rumah jamaah, musuh kita datang, musuh kita nanya, ada Abdul Somad di sini, maka nggak boleh kasih tahu, tuh gua ke tempat tidur. Ada Abdul Somad di sini. Abdul Somad tidak ada di sini. Maksudnya tidak ada di sini, tapi ada di kamar sana. Itu namanya hilah, fikih hilah. Yang pertama ketika berperang untuk menyelamatkan umat, itu boleh. Yang kedua ketika mendamaikan 2 orang yang sedang kelahi, datang dia ke kita, itu si Anu itu orangnya pembohong, penipu, nggak benar. Lalu kemudian datang si B, tadi dia datang ke sini, iya, dia cerita tentang aku, 1 pun nggak ada dia cerita tentang kamu. Maksudnya 1 nggak ada, tapi 10 ada. Untuk menyelamatkan 2 orang supaya jangan sampai kelahi.
Yang ketiga adalah suami terhadap istri tidak pada perkara yang haram. Suami ibu pulang dari Surabaya bawa kain batik, lalu dia nanya, "Oh my darling, buah hati belayan jiwa, gimana pandanganmu tentang kain batik ini?" "Abang, seumur hidupku belum pernah melihat batik seperti ini." Maksudnya jeleknya. Tapi tak dia sebutkan. Dalam pada tiga, menyenangkan pasangan bukan pada perkara yang haram, mendamaikan orang yang berkelahi, pada saat perang menyelamatkan. Lain daripada itu, maka bohong tidak dibenarkan, karena satu bohong akan menyebabkan menutupinya dengan bohong-bohong yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi bekal amal soleh, yang menyampaikan dan yang mendengarkan mendapatkan ridha taufik kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya sampaikan selamat milad 70 tahun Pesantren Al-Amin Perenduan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat, ridha dan barakahnya buat keluarga besar Al-Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala muassis hadzal ma'hadil azim wa masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina tuballigh maqasidana wa taghfir lana ma madha wa an taj'al hadzal ma'had ma'had al-amin ma'hadan 'aziman mubarakan fihi takharraja minhu al-ulama waz-zu'ama واحفظ أهله من اللهم احفظ هذا المعهد من كل كرب عظيم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفقر. Malam saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di video kali ini saya sedang vlog event harian. Kali ini sedang saat malam hari. Seperti apa videonya, seperti apa suasananya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk like dan share. Oke, langsung saja ke videonya. Saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan, untuk melihat-lihat seperti apa beginilah suasana di desa. Sepoi-sepoi ini kering habis disemprot.
berbagai suara-suara. Ada suara yang aneh ya. Biasanya ada suara belalang, tapi kali ini tidak ada suara belalang, adanya suara jangkrik itu dan orong-orong, guru gitu. Saya ajak lihat teman-teman melihat ada lubang mana ya, wah ini tuh, itu ada hewannya. Itu bahaya teman-teman. Jangan sekali-kali tangannya dimasukkan situ ya, sangat bahaya sekali. Sudah menghilang, tak ada. Baik teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan like, dan jangan lupa untuk komennya. Oke, sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.